Shalom jemaat yang Tuhan kasihi. Saya percaya walaupun saudara ada di rumah, tetap semangat. Nah saudara, kita mau pelajari seri kita saudaraku, Hidup Tegar di Masa Sukar. Pada minggu ini kita akan belajar poin yang ketiga, yaitu memelihara diri di dalam kasih Allah. Nah saudara, Yudas 1 ayat yang ke-21 dikatakan, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Nah di sini saudaraku, ada dua hal yang sangat penting. Kalau kita mau bertahan di masa sukar, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita harus belajar mengerti kasih Allah yang pertama, yang kedua adalah rahmat Allah. Nah saudara, bagaimana caranya? Mari kita akan lihat saudaraku, bagaimana kita memelihara diri kita di dalam kasih Allah yang sangat luar biasa itu. Pertama saudara, kita harus benar-benar mengerti kasih Allah itu seberapa besar buat kita. Ini hal pertama saudara. Nah kita mau lihat di dalam firman Tuhan, ketika Allah menyelamatkan kita. Saudara, dikatakan di dalam Efesus pasal yang kedua ayat pertama, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ya, itu kata ayat yang pertama. Dulu kita semua mati saudara. Karena kita mati, kita nggak bisa mencari Tuhan, kecuali Tuhan yang cari kita. Nah, apa yang dia lakukan saudara? Ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Perhatikan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Saudara, Allah oleh karena kasih dan rahmat-Nya yang luar biasa, maka Dia membangkitkan kita, menghidupkan kita, saudara, ya, supaya kita, saudara, boleh mengalami kelahiran baru. Jadi saudara, kasih karunia yang datang kepada kita itu disebabkan bukan karena Allah wajib menyelamatkan kita, Allah harus menyelamatkan kita, tapi ayat ini bilang karena kasih-Nya yang begitu besar. Saudara, bukan hanya itu, tapi karena rahmat-Nya yang sangat kaya itu. Inilah saudaraku yang menjadi dasar kenapa Dia menghidupkan kita dan membuat kita menjadi manusia baru, dilahirkan baru, menerima hidup yang kekal. Saudara, adalah karena kasih Allah yang besar itu. Nah saudara, kasih Allah tidak sama dengan kasih manusia saudara. Kasih manusia adalah kasih yang tidak sempurna saudara. Kasih Allah bisa begini, hari ini saya mengasihi kamu, awas kamu besok. Ya, besok aku akan berhenti mengasihi kamu. Hari ini aku mengasihi kamu, tapi tunggu kalau kamu berbuat kesalahan, aku akan berhenti mengasihi kamu. Aku mengasihi kamu sekarang, tapi tunggu ketika kamu tidak memenuhi ekspektasi saya. Sorry, kasih saya berubah. Nah, saudaraku, itu kasih manusia. Tapi kasih Allah, tahukah saudara, sekali Dia berikan kasih-Nya, tidak berubah kasih itu. Sampai kapanpun. Ya, apapun yang terjadi dalam hidup kita, Allah tetap mengasihi kita dan kasih-Nya tidak berubah. Dapatkah saudara melihat ini dalam hidup saudara? Bahwa kasih Allah tidak berubah. Seringkali saudaraku, kita melihat kasih Allah itu ya adalah seperti kasih manusia. Nah itu yang membuat kita ketika kita mengalami masa sukar dalam hidup kita, ketika kita dicobai, ketika kita ada dalam tantangan, ketika kita, saudaraku, mengalami kesulitan ya dalam hidup kita, kita sedang, saudaraku, di masa yang sangat menderita. Kalau kita tidak mengerti kasih ini, saudara, kita akan menyerah.
Kalau kita tidak mengerti kasih ini, kita nggak mungkin bisa melalui masa yang sukar ini. Saudara, rahmatnya sangat besar buat kita. Nanti minggu depan kita akan lihat, saudara. Karena rahmat Allah inilah, maka kita akan melalui, saudaraku, event-event akhir zaman yang sangat mengerikan. Saudaraku, apa yang kita alami di masa kini, coronavirus, nggak ada apa-apanya, saudara. Nggak ada apa-apanya. Dibandingkan dengan, saudaraku, murka Allah yang akan datang. Dibandingkan dengan penderitaan yang besar yang akan dialami. Nggak ada apa-apanya, saudara. Dikatakan penderitaan itu begitu besar, saudaraku, ya bahkan belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi lagi. Tapi dengar, saudara, kalau saudara hidup dalam kasih Tuhan dan dalam rahmat Tuhan yang besar ini, saudara akan melewati masa yang sukar ini. Saudara, itu yang pertama. Kita harus lihat bagaimana Allah melihat kita. Kalau kita bisa lihat bagaimana Bapak mengasihi kita, tak berubah kasihnya, ya, maka saudara, barulah kita bisa melihat diri kita, saudaraku, seperti Bapak lihat kita. Dan kalau kita bisa lihat diri kita seperti Bapak lihat kita, kita bisa melihat orang lain seperti Bapak melihat dia. Kalau kita, saudaraku, mengerti kasih Allah begitu besar terhadap kita, maka kita juga bisa menerima diri kita seperti Bapak menerima kita. Dan kalau kita bisa terima diri kita, saudara, seperti Bapak terima kita, kita bisa terima orang lain seperti Bapak menerima kita. Nah, saudaraku, ini penting sekali. Kalau kita tidak mengerti hal ini, kita nggak mungkin bertahan di masa yang sukar ini, saudara. Itu hal yang pertama. Ya, jadi kita rubah cara pandang kita, ya, mengerti betapa dalamnya kasih Allah, betapa kayanya rahmat Tuhan atas kita. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, saudara, yang kedua, ya, kita harus memelihara diri kita. Setelah kita melihat, nah sekarang kita memelihara. Memelihara itu artinya apa, saudara? Ya, kita jaga diri kita, ya, jaga, ya, dalam kondisi apapun, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hari-hari ini, saudara, ada banyak perkara yang akan, saudaraku, menghasilkan kondisi-kondisi dalam hidup kita, saudara, ya. Nah, di tiap kondisi itu berjaga-jagalah, saudara. Alkitab berkata kita harus berjaga-jaga. Nah, salah satu berjaga-jaga adalah jangan sampai kasih Allah dalam diri kita dingin. Ya, dikatakan pada akhir zaman nanti banyak orang, ya, karena, saudaraku, kasihnya menjadi dingin, ya, maka mereka, saudara, akhirnya mundur dari Tuhan. Ya, atau dengan perkataan lain, saudaraku, mereka, ya, mereka murtad. Ya, orang-orang yang kasihnya dingin, saudaraku, mereka akan murtad dari Tuhan. Ya, mereka akan mengikuti antikris. Mereka, saudaraku, akan nyerah. Mereka, saudaraku, tidak akan bertahan karena kasihnya dingin. Lihat, saudaraku, orang-orang yang disesatkan oleh ajaran-ajaran sesat adalah orang-orang yang, saudara, kasihnya dingin. Ya, dan mereka, saudaraku, tidak kuat bertahan karena mereka tidak pelihara diri mereka dalam kasih Allah. Nah, saya akan kasih beberapa hal yang penting, saudara. Nah, kita harus tahu, saudaraku, kasih Allah begitu sempurna terhadap kita, saudara. Ya, nah, kita lihat, saudaraku, satu ayat lagi. Dan ini akan sangat menolong kita bagaimana kita memelihara diri kita dalam kasih Allah. Ya, di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 35 sampai 39 dikatakan demikian, saudara. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau perang? Seperti ada tertulis,
Oleh karena Engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Nah, saudara, jadi kalau kita ngerti ini, saudara, ya, maka kita bisa memelihara diri kita di dalam kasih Allah dalam setiap kondisi. Nah, praktekkan ini, saudara, ya, ketika apapun yang kita alami. Ya, jadi memelihara kasih itu justru, saudara, pada waktu kita ngalamin seperti yang Paulus ngalamin. Dia ngalamin penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Nah, saudara, dia ngalamin ini. Kenapa Paulus bisa menang, saudara? Karena dia pelihara dirinya dalam kasih Allah. Ya, kalau kita pelihara diri kita dalam kasih Allah, wow, ayat ini akan terjadi dalam diri kita. Ya, dia bilang begini, tetapi dalam semuanya itu, dalam semua penderitaan, dalam semua kesulitan, dalam semua, ya, hal-hal yang tadi itu, katanya kita lebih dari orang-orang yang menang. Wow, kita lebih dari pemenang. Kenapa? Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ini kuncinya. Ya, kita bisa menjadi orang yang lebih dari pemenang karena Dia yang mengasihi kita, saudara. Ini dahsyat. Jadi, ketika kita, saudara, mengalami, ya, misalnya, ya, kita sedang mengalami penindasan hari-hari ini, saudaraku. Ada banyak penindasan yang bisa kita alami. Ya, mungkin kita dengar rumor-rumor, saudaraku, ya, akan ada orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu yang menjadi target sebentar lagi akan ditindas. Saudara, apakah, saudaraku, penindasan bisa mengalahkan kita? Nggak mungkin. Kenapa? Karena, saudaraku, walaupun itu terjadi, kalau kita pelihara diri kita dalam kasih, maka kita lebih dari pemenang. Ya, apakah, saudaraku, ya, kesesakan, ya, kita alami? Kesesakan itu artinya stres. Saudaraku, kondisi hari-hari ini, kita lihat, saudaraku, orang stres, bingung, ya, mau kemana, saudaraku, ya, kerjaan nggak ada, saudaraku, ya, mungkin bisnis kita tinggal separuh atau kehilangan bisnis. Saudaraku, kita dalam kesesakan. Tapi dengar, saudara, kalau engkau pelihara dirimu dalam kasih Allah, kau lebih dari pemenang. Kau tidak akan dikalahkan oleh kesesakan, saudara. Ya, apakah penganiayaan? Nah, saudaraku, pada akhir zaman akan lebih banyak lagi penganiayaan. Ya, saudara, bagaimana kita menyikapinya? Sekali lagi, saudaraku, pelihara diri kita dalam kasih Allah. Ketika kita pelihara dalam kasih Allah diri kita, kita tidak akan pernah kalah. Sekalipun, saudaraku, kita mengalami penganiayaan. Apalagi kelaparan. Saudaraku, orang Kristen, Allah tidak pernah berjanji bahwa, saudaraku, kita nggak akan pernah mengalami kelaparan. Bisa, Paulus ngalamin, saudaraku, kelaparan, tapi karena Kristus dia mengalaminya, saudara. Ya, nah, apa yang terjadi, saudara? Dalam kondisi begitu, apakah kita bisa bertahan? Kalau kita pelihara diri kita dalam kasih Allah, kita sanggup bertahan. Kita akan, saudaraku, lebih dari pemenang. Wow, ya, seperti apa lagi, saudara? Ketelanjangan. Ya, artinya apa, saudara? Mungkin kita, saudaraku, nggak dapat, saudaraku, pakaian yang cukup, mungkin, saudaraku, ya, atau, ya, tempat tinggal yang layak, mungkin, saudara, ya,
Tetapi dengar saudara, itu semua nggak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Kalau kita pelihara diri kita dalam kasih Allah, kita akan lebih dari pemenang. Ya, apalagi saudaraku, bahaya atau pedang. Nah, ini dia saudara. Paulus ngalamin saudaraku. Paulus pernah dirampok. Saudaraku, apakah orang beriman nggak mungkin dirampok? Oh, bisa saudaraku, bisa. Ya, ada kemungkinan. Tapi itu tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Kalau kita pelihara diri kita dalam kasih, kita lebih dari pemenang. Saudara, kemudian apalagi saudara? Ya, nah bahaya. Nah, salah satunya bahaya coronavirus ini. Bahaya. Apakah orang Kristen nggak mungkin kena? Bisa. Siapa yang bilang nggak bisa? Karena Paulus bilang, saudaraku, tubuh kita ini sudah uzur, semakin merosot. Tetapi manusia batin kita semakin, saudaraku, ya dikuatkan. Nah, tubuh kita belum sempurna, belum tubuh kebangkitan. Bisa. Orang Kristen bisa mengalami, saudaraku, kena coronavirus. Bisa. Ya, mungkin karena kesalahan kita juga, karena kita nggak berjaga-jaga, ya. Tapi seandainya, saudaraku, kita beriman juga, ya, apakah kita nggak mungkin kena? Saudaraku, bisa. Tubuh kita belum sempurna, bisa saja kita kena. Saudara, seandainya kita kena pun, seandainya itu pun karena kesalahan kita. Tapi kalau kita pelihara diri kita, saudara, di dalam kasih Allah, dengar saudaraku, maut yang kita alami, saudara, tidak akan pernah membuat kita kalah. Kita tetap lebih dari pemenang, dan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Saudara, karena itu kita mau jadi orang yang lebih dari pemenang. Saudara mau? Saudara, kita praktekkan. Ya, saya ingat, saudaraku, ketika orang kasihnya meluap-luap jadi berkat buat orang lain, saudara. Ya, Tuhan bisa pelihara kita. Tuhan menunjukkan kasihnya, saudara. Ya, lewat apa, saudaraku? Lewat ketika kita nggak memperhatikan diri sendiri, kita memperhatikan orang lain. Saudara, saya ingat salah satu saudara kita, ya, saya pernah cerita ini. Dia ada di satu daerah yang semuanya orang-orang yang tidak percaya Tuhan, yang suka menentang Tuhan. Mereka bukan orang-orang percaya. Dia tertekan di situ, saudaraku, diejek, diolok. Satu kali terjadi kelaparan di daerah itu, saudara. Nggak ada makanan lagi, nggak ada makanan. Dan apa yang terjadi, saudara? Ya, kemudian orang ini berdoa, Tuhan, apa yang saya harus lakukan? Satu kali, saudara, Tuhan bilang begini sama dia, kamu punya beras 2 kilo, bagikan beras itu kepada tetangga kamu. Ayo, tunjukkan kasihku kepada mereka. Dia tunjukin, saudara. Begitu dia bagi 1 kilo, saudara, dahsyat banget. Dia pulang, berasnya masih ada 2 kilo. Dia bagi lagi 1 kilo ke tetangganya, dia pulang masih ada 2 kilo. Akhirnya seluruh kampungnya, saudaraku, makan kenyang dengan 2 kilo beras ini, saudara. Tuhan bikin mujizat. Nah, saudara, saya mau dorong kita ketika masa sukar ini, saudara. Tunjukkan kasih kita kepada saudara seiman kita dan juga orang yang belum percaya. Dan ketika kita menunjukkan kasih Tuhan dengan memberi makan, dengan memberkati orang lain, tahukah saudara, mujizat terjadi? Mujizat terjadi. Saudaraku, banyak kesaksian di dalam Alkitab. Ya, ketika, saudaraku, masa sukar, Tuhan bisa bikin mujizat. Bahkan dia kirim burung gagak memelihara Elia, saudaraku, yang kelaparan. Saudaraku, Tuhan bisa kirim, ya, burung gagak. Ya, juga dia bisa kirim burung gagak kepala hitam. Manusia, saudara, bisa. Ya. Nah, saudaraku, dia juga memberkati janda yang hutang itu, saudara. Ya, ketika dia mulai dengan apa yang ada. Ya, ketika dia hanya punya, saudaraku, bejana-bejana yang kosong, Tuhan bilang, mulai dari situ, apa yang ada padamu. Ya, dan dia juga setelah mulai dari apa yang ada, dia minta sisa-sisa yang ada pada tetangga, dia isi minyak itu, nggak akan pernah habis, dia jual, dan dia, saudaraku, diberkati Tuhan. Saudara,
Tuhan mau kita, saudaraku, tunjukkan kasih kita kepada orang lain. Saudara, kita lebih dari pemenang. Nah, kenapa lebih dari pemenang? Saya mau cerita, saudaraku. Kenapa disebut kita lebih dari pemenang? Artinya apa, saudara? Artinya, coba lihat orang yang menang. Nah, bedanya kita sama orang yang menang apa, saudara? Lihat aja dalam pertandingan, dalam kejuaraan apapun, ya, dalam ketentaraan, ya, perhatikan, saudara. Orang yang menang, ya, itu orang yang luar biasa, tapi Tuhan bilang kita lebih dari orang-orang yang menang. Artinya apa, saudara? Pertama gini, saudara. Pemenang itu dia pakai kekuatan sendiri. Tapi kalau kita perang, ya, kita pakai kekuatan Tuhan dan karena kasih Tuhan, makanya kita lebih dari pemenang, ya. Kalau pemenang di dunia ini belum tentu menang, ya kan? Dia kalau perang belum tentu menang. Kalau bertanding belum tentu menang. Wong belum jalan. Tapi dengar, saudara, orang yang di dalam Kristus, yang dikasih oleh Kristus, sebelum bertanding dia sudah menang. Dia sudah menang. Nasibnya sudah ditentukan. The end goal has been, determined. We are more than conqueror. Ya, saudara, puji Tuhan. Kalau orang yang menang, saudara, dia nggak selalu menang, betul? Nggak selalu, ya kan? Ada istilah begini, saudara, di atas langit, ya, ada langit lagi. Hati-hati, orang yang juara-juara olahraga itu satu saat dia pasti kalah, betul? Dia nggak selalu menang, saudara. Tapi dengar, kita lebih dari pemenang. Kalau kita setiap masuk pertandingan, kita selalu menang. Bahkan menang sampai akhir. Itu janji Tuhan. Kita menang sampai akhir, saudara. Sampai Yesus datang kembali, kita menang terus. Ya. Kalau orang yang dunia ini pemenang, dia kalau mati, itu artinya dia kalah. Coba kalau pertandingan. Begitu mati, ya mati. Udah selesai. Kita, saudara, kata Paulus, sekalipun kena pedang, sekalipun kena bahaya, sekalipun kita mati, saudara, maut. Tapi, saudara, kita untung terus. Sekalipun kita mati, Paulus bilang mati itu untung. Wow, untung, saudara. Jadi, saudara, jangan lihat kalau saudara-saudara kita yang sudah mendahulu kita kena coronavirus, saudaraku, mereka itu buntung. Tidak, mereka untung. Ya, mari kita belajar, ya, saudaraku, filsafat orang Jawa. Kalau orang Jawa, kakinya kalau diinjak dia sabar banget. Dia bilang, "Mas, sorry mas, ya, kaki saya di bawah, kakimu di atas, ya." Terus, "Oh ya, aduh, untung kena kaki," katanya, ya, nggak kena kepala. Kalau kena kepala, untung kena kepala, nggak mati. Kalau mati, untung masuk surga, nggak masuk neraka. Nah, saudara, kita belajar filsafat Jawa yang luar biasa ini, saudara. Untung, ya. Nah, kemudian, saudara, kalau orang menang, dia kalau kalah itu, saudara, nggak ada maknanya. Menang juga, ya maknanya paling, ya, untuk kemuliaan dia. Tapi kita, saudara, mau saudaraku menang, mau kalah, mau hidup, mau mati, dengar, saudara, Roma 8:28, saudaraku, terjadi dalam hidup kita. Allah turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia dan yang terpanggil dalam rencananya, saudara. Itu sebabnya, saudara, kita jangan stres, jangan, saudaraku, ya, kita kalah, tetapi marilah, saudara, kita jadi orang yang lebih dari pemenang karena kita memelihara diri kita dalam kasih Allah. Saudara-saudara, ya, ketika rejim junta militer yang ada, saudara, di Ethiopia berkuasa tahun 74, junta militer ini memerintahkan semua gereja ditutup, pendeta-pendeta ditangkap, saudara. Dan mereka nggak boleh kebaktian besar, nggak boleh kebaktian di gedung-gedung, saudara. Ya, orang Kristen bingung. Jadi kita kebaktian di mana? Mereka baca Alkitab. Oh, Alkitab bilang di rumah-rumah.
Kemudian mereka, saudara, lewat aniaya yang sangat berat ini, mereka sembunyi-sembunyi beribadah di rumah-rumah, saudara. Tapi apa yang terjadi, saudara? Tahun 1991, junta militer komunis ini jatuh. Yang ateis ini jatuh. Kemudian gereja mulai keluar dari rumah-rumah. Ada satu gereja ini, saudara, mulai pengen tahu kita sebenarnya berapa ya jemaatnya sekarang setelah nggak ibadah besar, ibadah di rumah-rumah. Tadinya kita cuman 800 orang. Saudara tahu, setelah mereka terbuka, tahukah saudara berapa jemaat yang ada, saudara? Ternyata mereka kumpul, kaget, 34.000 orang sekarang jemaatnya, saudara. Haleluya. Lewat aniaya itu, saudara, gereja tidak kalah. Lewat aniaya yang terjadi, gereja lebih dari pemenang. Karena Roma 8:28 terjadi, saudara. Mereka lewat aniaya itu Tuhan mendatangkan kebaikan bagi mereka. Sehingga mereka, saudara, makin banyak, makin revival, makin luar biasa. Saudara, jangan menyerah. Saudara, mari kita pelihara diri kita dalam kasih Allah yang luar biasa. Tuhan memberkati saudara. Haleluya.